Baik, karena mungkin pesertanya sudah banyak, kita langsung mulai saja ya untuk acara ngabar kita pada malam hari ini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat pada Bapak Agus Imam Karomen selaku pemantik kita pada acara kali ini dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan ini pertemuan ke-11 dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, sebelumnya kita baca hadiahkan Fatihah dulu untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil al-Fatihah. Iya. Syuratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Selanjutnya saya ingin menyapa rekan-rekan dari acara ngabar pada kali ini. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat walafiat? Sehat, alhamdulillah. Walaupun mungkin sinyalnya agak terganggu ya karena habis hujan Hujan dan ya? beberapa daerah ini masih hujan. Iya, benar. Oke. Nah, untuk itu sebelum kita mengaji, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Mungkin teman-teman bisa berdoa terlebih dahulu, berdoa sebelum belajar. Sepertinya sudah di-share oleh Mbak Sulis. Ya, mari kita berdoa ya. Iya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuhu karobi hatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamali istiqomati wa hifdzam minal biwal kibri wal hasad wa rizqan halalan wasi'an ghairana qisi yakunu lana aunan alaman hajir rasyad wa ilman mubarakan fihi afhamul kutub wa ra'yan sadidan yanfa'ul ahla wal walad wa amna minal balak wal hauli wal fitan bi autonina wa ismata min zawil hasad wa husna ada ilil hukuki jami'iha alama tuhibbuhu wa tardohu ya somad wa akthir lana tawa bi'al haqqi wal huda minal aqribai wal ba'idina wal ab'ad bifadli kaya rahmanu ya muhsinal wara wajahin nabiyil mustafa khairu man sajad alaihi salatullahi thumma salamuhu wa ali wa ashabi wa malil aula qasad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa wasi' fiyya rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanan fi'al ya imam bila zawal ya mubdi'am bila misal falakal hamdu wal minnat wa syarafu ala kulli hal amin.
Bisa saya mulai ya, Mbak Moderator? Udah kembali ke suaranya. Mohon maaf tadi kendala ya. Iya, baik. Oke. Nah, Ya. alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar. Harapannya semoga nanti apa yang sudah kita baca, yang sudah kita doa tadi bisa barokah ke semuanya gitu. Amin, Amin. Allahumma amin. Selanjutnya langsung saja kita ngaji ngabar kali ini. Monggo untuk Pak Agus Imam Karmen, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya senang bisa ketemu teman-teman lagi. Seperti biasa, mari kita hadiahkan Fatihah dulu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi wa la jami' khanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wa sholihin wa syuhabati wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, cuma khususan mu'alif kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, khususan semua guru kita, guru saya, guru teman-teman semua, khususnya Syekh Muslim bin Abdurrahman, dan semua orang tua kita ya, Bapak Ibu saya, Bapak Ibu teman-teman semua, dan semoga kita bisa mendapat ilmu yang manfaat dan berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Idatun fi ma'rifati bihi. Jadi kita sudah masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ulumul Quran ya. Qaidatun tentang kaidah fi ma'rifati ghoribihi, dalam atau terkait mengetahui keghoriban Al-Quran. Jadi ada istilahnya ghoribul Quran. Ghoribul Quran di sini itu bukan bacaan ghorib ya. Kan kalau dalam ilmu tajwid kita mengenal bacaan ghorib ya. Bacaan yang aneh, yang tidak seperti biasanya, begitu ya. Nah, itu ghorib yang di sini, yang dalam ulumul Quran itu bukan ghorib dalam ilmu tajwid. Kalau dalam ilmu tajwid itu istilah ghorib adalah untuk menunjuk ayat-ayat yang cara membacanya berbeda, lain dari biasanya. Sedangkan dalam kitab ulumul Quran, istilah ghorib itu artinya makna yang asing. Makna Al-Quran, makna ayat atau kosakata yang asing. Asing itu bagaimana ya? Tidak jarang diketahui pada masa itu kan. Ya. Jadi kita akan membahas tentang itu, lafad-lafad yang ghorib. Al-ghoribu, yang dimaksud ghorib, huwa, yaitu maknal alfazi allati yahtaju ilal bahsi anha fil lughati. Ghorib adalah makna lafaz dalam bahasa yang perlu membahasnya lebih lanjut. Nah, jadi ada kosakata-kosakata yang perlu dibahas lebih lanjut dalam kaitannya makna bahasa.
makna kebahasaan. Itu adalah maksud dari kata gharib. Jadi kalau misalnya ditanyakan, disebut ini termasuk kata gharib, maka maksudnya adalah makna kata itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena apa? Karena maknanya sulit, maknanya jarang diketahui. Nah, begitu. Wa marji'uhu, adapun referensi untuk mengetahui makna yang gharib itu apa? Satu, an-naqlu, itu riwayat. Jadi kita pengen mengetahui makna yang gharib, makna kata yang gharib itu yang pertama kita harus tahu riwayat. Riwayat di sini bisa jadi ayat Al-Quran, sesama ayat Al-Quran, atau hadis Nabi. Atau riwayat yang sifatnya berupa asbabun nuzul. Gitu ya. Itu referensinya. Makanya lagi-lagi saya ingatkan ke teman-teman bahwa dalam menafsirkan Al-Quran itu jangan sampai melupakan aspek riwayat. Jangan sampai melupakan aspek riwayat. Jadi tetap ada mengacu kepada riwayat. Karena itu penting. Dan selanjutnya apalagi referensi atau rujukannya? Wal kutubu, dan kitab-kitab al-musannafatu yang disusun fihi terkait lafad gharibul Quran. Jadi ya lagi-lagi kita harus bersyukur ya sebagai generasi yang datang terakhir-terakhir ini, kita sudah mendapat warisan yang banyak dari para ulama kita. Mereka sudah menyusun kitab-kitab yang isinya khusus membahas tentang lafad-lafad yang gharib. Misalnya ada kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Karyanya Imam Ar-Raghib Al-Isfahani. Jadi di situ dijelaskan makna kosakata. Disusun berdasarkan urutan abjad bahasa Arab ya. Alfabetis ya, dari hamzah, ba, ta, seterusnya. Kata-kata atau lafad-lafad yang digunakan dalam Al-Quran. Pada ayat ini artinya ini, ayat yang ini artinya ini. Nah, itu salah satunya yang banyak dijadikan rujukan. Selain itu ya banyak yang lain. Misalnya Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan itu nanti ada bab khusus tentang gharibul Quran. Imam Az-Zarkashi ya, itu dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran juga demikian. Jadi sumbernya begitu. Kalau dulu ulama ya benar-benar meneliti, karena belum ada kitab-kitab yang menyusun itu. Tapi kita sekarang diuntungkan ya. Kita bersyukur sekarang sudah banyak kitab itu. Ya. Tinggal kita mau membaca atau tidak lah, ini pertanyaannya. Ya. Maka dari itu wayam bagi, maka seharusnya atau hendaknya, sebaiknya al-i'tina'u bihi, serius atau perhatian dengan makna-makna gharib ini. Nah, jadi maksudnya karena sudah banyak kitab, sudah ada rujukannya, maka kita perlu menseriusinya. Seriusi apa ya? Seriusi mencari maknanya, seriusi merujuk atau membaca kitabnya. Gitu. Faqad akhroja, benar-benar telah meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Marfu'an itu maksudnya riwayatnya sampai kepada Nabi. Jadi maksudnya ini yang ngomong Nabi. Kalau mauqufan itu berarti yang bicara atau yang ngomong bukan Nabi, tapi sahabat. Mauquf. Makanya kalau ada istilah hadis mauquf, itu maksudnya adalah itu bukan ucapan Nabi, tapi ucapannya sahabat. Kalau ada lagi istilah hadis maqtu, itu maksudnya adalah
hadis itu bukan ucapan Nabi, bukan ucapan sahabat, tapi ucapannya tabi'in. Kalau disebut hadis itu marfu, berarti yang ngendiko, ya, yang bersabda, yang berkata itu adalah Nabi. Apa kata Nabi? A'ribu al-Qur'ana wal tamisu ghoro ibahu. A'ribu, pahamilah. Ini tolong dipahami. A'ribu di sini bukan arti mengi'rob, ya. Nanti ada penjelasannya. A'ribu, fahamilah al-Qur'ana ing al-Qur'an. Jadi kata Nabi, pahamilah makna Al-Qur'an. Wal tamisu, dan carilah, ya, ghoro ibahu, makna-makna yang horib dari Al-Qur'an. Jadi kata pesannya Nabi, kita suruh memahami Al-Qur'an maknanya, ya, dan kita suruh mencari makna-makna yang horib tadi. Ya. Akhroja min hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan lagi hadis yang bersumber dari Ibnu Umar marfu'an, bahwa hadisnya ini Ibnu Umar menerima dari Nabi. Apa kata Nabi? Man qara'a al-Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, fa'arobahu, kemudian dia memahami Al-Qur'an itu dengan baik, ya, sambil paham maknanya, kana lahu bikulli harfin, maka orang tersebut ketika membaca satu huruf, setiap satu huruf, ishruna hasanatan, dia akan mendapat 20 kebaikan. Waman qara'a bi ghairi i'rabin, dan siapa yang membaca Al-Qur'an tapi tanpa mengetahui maknanya, kana lahu, maka baginya bikulli harfin, setiap satu huruf, asyru hasanatin, 10 kebagusan, 10 kebaikan. Wal muradu, dan yang dimaksud dalam hadis bi'i'robihi, dengan kata i'rob, ya, itu maksudnya adalah ma'rifatu ma'ani alfazihi, mengetahui makna-makna lafad Al-Qur'an. Walaisal muradu bihi al-i'robu al-mustolahu alaihi ingdan nuhati, dan yang dimaksud i'rob di sini itu bukan i'rob dalam arti yang didefinisikan oleh para ulama nahwu. Apa artinya i'rob itu apa? Al-i'robu huwa apa? Cara membaca itu, ya, taghayyurul alfad, ya, bidukhulil amilati alaiha, itu, ya. Bukan itu, ya. Jadi maksud i'rob di sini itu adalah mengetahui maknanya, bukan cara membaca Al-Qur'an, harokatnya domah atau fathah atau kasroh, tidak seperti itu. Wahwa, dan yang dimaksud al-i'rob dalam ilmu nahwu itu ma yuqabilu al-lahna, sesuatu yang menjadi pembanding al-lahan. Al-lahan itu salah baca. Li'annal qira'ata ma'afaqtihi laisat qira'atan wala sawaba fiha. Jadi yang dimaksud i'rob di dalam hadis ini itu bukan i'rob dalam arti ilmu nahwu, bukan. Karena apa? Karena kalau kita membaca Al-Qur'an itu ya harus sesuai dengan i'rob, sesuai dengan tanda bacanya. Kalau orang baca Al-Qur'an kok tidak sesuai dengan tanda bacanya, ya itu namanya salah. Masa salah dikasih 10. Nah, makanya i'rob dalam hadis tadi itu adalah memahami maknanya. Makanya kemarin saya pernah menyampaikan bahwa hadisnya ya ini, ya, salah satunya, bahwa ketika seseorang membaca Al-Qur'an dengan memahaminya, itu satu hurufnya dihitung 20. Kalau belum paham gimana? Ya, dihitung 10. Nah, enggak ada yang sia-sia. Allah selalu menghargai jerih payah hambanya. Nah, itu, ya. Jadi wa alal khaidi,
Dan bagi orang yang menyelami, mendalami fi zalika, menyelami gharibul Quran, wajib bagi orang yang menyelami atau mendalami gharibul Quran, apa yang wajib, yang harus dilakukan? At-tasabbutu, berpegangan, waruju'u, dan merujuk, ya, merujuk ila kutubi ahlil fanni, kepada kitab-kitabnya ulama yang pakar dalam bidang ini. Jadi kalau kita mau mengetahui gharibul Quran, ya kita harus merujuk kitab-kitab para ulama yang ahli dalam bahasa Al-Quran, dalam kaitannya gharibul Quran. Begitu. Wa adamul khawdi bizohni, dan wajib juga bagi orang yang ingin mendalami gharibul Quran, itu wajib meniadakan, atau gini bahasanya, wajib, jadi di samping wajib untuk merujuk kitab-kitab para pakar, itu orang yang ingin mendalami kitab gharibul Quran wajib juga menjauhkan diri dari terlalu mendalami prasangka. Jadi maksudnya begini, misalnya ada kata yang kita sulit memahaminya, itu jangan kemudian bizoni, jangan kemudian dikira-kira, oh kalau menurut akal nih kayaknya maknanya ini. Ya, jangan begitu. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena yang namanya bahasa itu definisinya atau pengertiannya itu tidak bisa dikarang. Bahasa itu pengertiannya sangat terikat dengan kesejarahan bahasa itu. Makanya perlu merujuk kamus-kamus yang otoritatif itu ya. Jadi jangan banyak dibayangin, jangan dikira-kira, jangan. Fahaula'is sahabatu, ya. Fahaula'is sahabati, ya. Atau kalau pengen dipisah ya, fahaula'i as-sahabatu, mereka itu ya, orang-orang yang ahli dalam bidang ini, itulah adalah para sahabat. Wahwa, dan yang itu, yang ahli itu, al-arabu al-arba'u, mereka adalah orang Arab yang fasih, orang Arab yang benar-benar fasih. Ya, jadi yang namanya orang Arab pun ya pengetahuannya terhadap bahasa itu ya bertingkat-tingkat. Ya. Tentu orang Arab yang dia setiap harinya bekerja, berbisnis, itu ya kurang pengetahuannya terhadap makna-makna yang gharib itu ya berbeda dengan sahabat yang ahli dalam sastra, ya. Kan kita tahu bahwa pada masa itu orang Arab itu sangat terkenal dalam sastranya, dalam syairnya. Wa ashabul lughatil fushati, dan orang-orang yang memakai bahasa fushah, bahasa resmi. Waman nuzila Al-Qur'anu alaihim, atau waman nazala Al-Qur'anu alaihim, dan orang ketahui orang-orang atau sahabat yang Al-Qur'an itu diturunkan kepadanya. Sebab nuzulnya itu sebabnya sahabat itu, maka pasti dia akan lebih paham. Wa bilughatihim, dan dengan bahasa mereka. Jadi para sahabat yang sangat paham bahasa Arab, para sahabat yang biasa menggunakan bahasa, para sahabat yang mengetahui bagaimana Al-Quran itu turun, itu mereka pun tawakofu, mereka pun berdiam, mereka pun berhenti. Fi alfazin, di dalam lafad, lam ya'rifu maknaha, yang mereka tidak tahu maknanya. Falam yakulu fiha syai'an, dan mereka itu nggak pernah bicara sesuatu tentang lafad yang nggak dia ketahui. Nah, jadi maksudnya di sini
pengarang kitab ini, Said Maliki itu ingin mengingatkan kita bahwa jangan terlalu dalam, jangan terlalu dominan menggunakan prasangkanya, tapi hendaknya merujuk kepada para pakar, merujuk pada kitab-kitab ulama ahli bahasa, khususnya yang mufasir yang ahli bahasa. Karena apa? Karena para sahabat aja yang mereka itu jelas-jelas tahu Al-Quran itu turunnya kapan, bagaimana ceritanya, yang mereka jelas-jelas pinter bahasa Arab ya. Itu mereka kalau ketemu lafadz yang mereka tidak tahu maknanya, mereka nggak akan mengarang. Nah, gitu. Kalau kita kan enggak ya. Mungkin menurut saya, nah, kan begitu. Atau menurut saya, jadi semua bisa dijawab gitu. Padahal ya bahwa ukuran seseorang pintar itu tidak mesti kemudian menjawab semua masalah. Makanya nanti diingat-ingat teman-teman ketika nanti pokoknya orang yang menjadi orang yang dirujuk ya, maka teman-teman harus hati-hati ketika sesuatu itu belum kita ketahui ya, sampaikan bahwa itu belum kita ketahui. Jangan kemudian kalau saya nggak jawab bisa malu ini. Nah, akhirnya kita menjawab sesuai dengan angan-angan kita saja, prasangka kita, itu jangan. Jadi kita belajar berhati-hati terhadap sesuatu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, ya kan? Jadi jangan kita itu berdiri memposisikan diri pada sesuatu yang kita nggak punya ilmu terhadap itu. Ya, contohnya apa nih? Kok sahabat kok sampai nggak tawakofu, sampai diem ya ketika ketemu lafadz yang mereka tidak tahu ya, contohnya ini. Wa akhraja Abu Ubaid fil Fadail, di dalam kitab Al Fadail, an Ibrahim At-Taimi anna Abi Bakrin anna Abu Bakar As-Siddiq, bahwa sesungguhnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu suila, dia ditanya an qaulihi ta'ala wa faqihatau wa abba. Ini surat apa nih? Wa faqihatau wa abba. Surat An-Nazi'at. An-Nazi'at. Yang benar. Kayaknya juz 30 ini. An-Nazi'at ya. Nah, nanti dicek ya. Kayaknya kalau nggak salah ini Abasa ya. Abasa ya. Surat Abasa. Wa faqihatau wa abba mata Allah wali'an, gitu kan? Surat Abasa. Jadi sahabat Abu Bakar ditanya wa faqihatau wa abba, maknanya faqihah dan abba itu apa? Faqala, kemudian Abu Bakar menjawab, ayu sama intuzilluni, langit mana yang mau menaungiku, wa ayu ardin tukilluni, dan bumi mana yang mau menerimaku, in ana, ketika saya, kultu, saya mengucapkan fi kitabillahi, tentang kitab Allah, mala a'lamu, sesuatu yang saya nggak tahu. Nah, jadi Abu Bakar ketika ditanya itu, istilah aslinya kan beliau tidak bisa, belum tahu kan begitu. Nah, tapi namanya orang Arab itu begitu ya. Jadi aslinya jawabannya tidak tahu atau belum tahu, tapi menggunakan dengan kiasan-kiasan seperti tadi. Bumi mana yang mau saya pijak, langit mana yang mau melindungi saya kalau saya mengucapkan sesuatu yang saya nggak ketahui tentang Al-Quran. Sama seperti teman-teman nih kalau lagi kasmaran ya, jawabannya sih ya sedikit iya apa enggak, tapi muter-muter jawabannya. Karena apa ya, saking pengen ngomong terus sama pasangannya kan.
Nah, jadi ini maksudnya saking nggak maunya beliau itu Abu Bakar ini mengarang sesuatu. Contoh lain, wa akhroja an Anasin, dan Imam siapa tadi? Abu Ubaid juga meriwayatkan lagi dari sahabat Anas. Anna Umar bin Khattab, sesungguhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu qoro'a, membaca alal mimbari, di atas mimbar. Jadi ketika lagi di atas mimbar, Sayyidina Umar baca wa faqihatu wa abba. Faqala. Kemudian Umar berkata, "Hadzihil faqihatu qad arafna." Kalau maknanya faqihah ini kami udah tahu, kita udah tahu. Faqihah artinya apa? Buah-buahan ya. Famal abu, tapi apa yang dimaksud al-ab? Jadi istilahnya gampangnya gini. Kalau artinya fakihah saya sudah tahu, tapi kalau artinya ab apa? Maksudnya saya belum tahu. Sumaroja'a ila nafsihi. Kemudian Sayyidina Umar itu berbicara dalam hatinya sendiri. Faqala inna hadza lahuwal kalafu ya Umaru. Jadi saya istilahnya batin bahwa hei Umar, bahwa ini adalah sesuatu yang terlalu membebani. Jadi maksudnya memang al-ab itu maknanya belum tahu, tapi bukan berarti Umar kemudian memaksakan menjawab itu. Nah, terus abba itu artinya apa? Gitu. Jadi kalau kita melihat kitab-kitab kebahasaan ya, itu abba itu artinya ya kuluma nabata alal ardi, sesuatu yang tumbuh di atas tanah. Ya. Kemudian nanti para ulama ada yang memahami bahwa ini maksudnya adalah rumput-rumputan. Ada ulama yang memahami maksudnya adalah hijau-hijauan, kayak misalnya sayur mayur itu loh, sayur mayur. Jadi buah-buahan dan sayur mayur. Maksudnya apa ya? Tumbuh-tumbuhan yang merambat itu ya, yang menjalar ya. Bukan seperti tumbuh-tumbuhan yang pohon pisang bukan itu. Tapi tumbuh-tumbuhan yang kecil kayak model sayur ya kan. Istilahnya apa? Mungkin kangkung, daun ubi itu kan ya. Ubi umbi itu ya. Umbi-umbi. Ini saya pamit dulu, nanti saya gabung lagi. Bentar ya. Oke, Pak. Ge. Nanti sekiranya kalau memang belum ada yang jelas bisa ditanyakan, ya. Di sesi tanya jawab tentunya. Ge ya.
Ya, baik. Jadi itu ya. Terus contoh lagi ya, wa akhraja min tariqi mujahidin. Diriwayatkan ya dari jalur Mujahid an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala. Jadi Ibnu Abbas itu pernah ya bercerita, kuntu la adri ma fatirus samawati. Tadinya kan fi'il madhi ya, kuntu ya. Jadi nanti kalau teman-teman menerjemahkan itu tidak harus kaku. Yang penting kira-kira ketika disampaikan enak mengalir. Kuntu la adri ma fatirus samawati wal ma fatirus samawati. Tadinya saya itu nggak tahu apa yang dimaksud fatirus samawati. Kan ada di Al-Qur'an itu surat Fatir itu ya. Nah, kemudian beliau cerita, tadinya saya nggak tahu apa itu fatir. Jadi beliau nggak tahu apa sih fatir itu. Kemudian hatta atani a'robiyani yahtasimani fi bi'rin, sehingga atau sampai saya melihat atau ada dua orang a'robi. Ada dua orang a'robi yang dia itu berseteru ya, berkelahi, berdebat dalam masalah sumur. Qala ahaduhuma, yang satu bilang, ana fator tuha, saya yang fator tuha, saya yang mengawali, saya yang paling pertama membangun sumur ini. Yakulu, kemudian yang lainnya, ahaduhuma yang lain bilang lagi, ana ibtada tuha, saya yang mengawalinya. Jadi Ibnu Abbas yang tadinya tidak tahu makna fatir, kemudian akhirnya tahu bahwa makna fatir itu artinya yang menciptakan pertama kali itu ketika ada dua orang berdebat, yang satu pakai kata fatoro, yang satu pakai kata ibtada'a. Nah, kemudian Ibnu Abbas, oh berarti artinya fatir itu adalah yang menciptakan pertama kali. Makanya ketika fatirus samawati itu maksudnya bahwa Allah itu memang yang menciptakan pertama kali, gitu. Bukan siapa-siapa. Gitu. Gitu ya. Wa akhraja. Nah, nanti kita akan bahas. Berarti gimana cara mengetahui lafadz yang hurib itu? Wa akhraja, dan meriwayatkan ya. Sapa Ibnu Jarir ya. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair annahu, bahwa Sa'id itu ditanya, suila an qaulihi ta'ala wa hananam min ladunna. Nah, ini apa nih? Apa namanya? Artinya apa? Ayatnya ayat berapa nih? Surat apa? Maryam ya. Wa hananam min ladunna. Wahana min ladunna. Jadi Sa'id itu ditanya tentang makna wahana nan min ladunna. Faqala. Kemudian Sa'id berkata, Sa'altu, kemudian saya bertanya, anha, tentang wahana nan min ladunna, Ibnu Abbasin, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Falam yujib fiha syai'an. Lalu Ibnu Abbas tidak menjawab sesuatu. Jadi berarti Sa'id bin Jubair ditanya nggak tahu, dia nanya ke Ibnu Abbas pun diam aja, nggak jawab apa-apa. Gitu. Ya ini apa namanya, cerita yang tadi itu intinya ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita harus hati-hati, jangan sampai menjelaskan makna Al-Quran kemudian serampangan, gegabah tanpa merujuk referensi, itu jangan. Gitu. Tapi yang perlu diketahui bahwa bukan berarti kemudian setelah tahu ini, wah kalau begitu saya udahlah nggak mau belajar tafsir lagi lah, barangkali nanti saya salah. Jangan begitu juga. Jadi
Jadi kita belajar dengan adanya kesalahan atau dengan adanya peringatan-peringatan itu bukan berarti kemudian menjadikan kita tidak mau bergerak atau tidak mau belajar, jangan. Justru ini memberi motivasi pada kita bahwa ya berarti kalau mau menafsirkan Al-Quran itu harus banyak membaca, harus banyak merujuk. Mungkin kita makanya begini ya. Mungkin kita masih jauh ya. Ya tidak hanya teman-teman ya, saya juga kan masih jauh. Kita masih sama-sama masih belajar. Mungkin kita masih sangat jauh dari kelasnya para mufasir ya. Tapi paling tidak ya, ini saya pesan kepada teman-teman. Ya paling tidak kita jadi orang yang senang baca kitabnya mufasir ya, begitu loh ya. Meskipun kita masih jauh dari para mufasir itu, yang mereka hafal Quran, yang mereka tahu bermacam-macam ilmu, begitu ya. Mungkin kita masih jauh ya. Tapi saya pesan untuk kita semua ya, tidak hanya untuk teman-teman, tapi untuk diri saya sendiri, saya menasehati saya sendiri bahwa paling tidak kita jadi orang yang senang membaca kitab tafsir. Paling tidak seperti itu. Sehingga ketika kita menyampaikan, ketika kita menjelaskan tentang makna suatu ayat itu ada pijakannya, tidak tidak ngawur lah, tidak ngawur. Nah itu jadi menjadi motivasi bagi kita bahwa ya berarti memang harus banyak membaca kan begitu. Gampang ya, harus banyak membaca. Jadi kitabnya sudah ada, PDF-nya sudah ada, bahkan terjemahannya sudah ada, bahkan yang bahasa Indonesia juga sudah banyak ya. Itu sudah ada, jadi mudah. Dulu saya ingat ketika di pesantren itu, ya kan namanya ngaji kitab itu kan banyak ya. Kita biar bisa membaca makna itu gimana caranya. Akhirnya kemudian salah satu ustadz itu pesan ya, berdasarkan pengalaman ya, bahwa yang kitab-kitab fikih yang banyak itu, mulai dari misalnya Safinah, kemudian mungkin Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan seterusnya, Kifayatul Akhyar, ya, dan seterusnya itu isinya hampir sama, Sehingga kalau bisa kita pahami dulu satu kitab sebagai pijakan, sebagai pondasi awal kita, kemudian setelah itu baru kita membaca kitab-kitab yang lain. Nah, ini itu bisa kita terapkan dalam konteks kita pengen memahami ayat-ayat Al-Quran. Mufasir itu ketika menafsirkan Al-Quran itu banyak samanya. Karena apa ya? Memang mereka saling merujuk. Maka kalau bisa ya, seharusnya ya, itu kita sudah khatam satu kitab tafsir sebagai pijakan awal. Jadi kitab tafsir apa yang paling ringkas, yang itu otoritatif, kita pahami betul, kita sampai khatam bacanya, itu nanti setelah itu kita melihat tafsir-tafsir yang lain itu sudah ada bayangan. Oh, tinggal menambahkan informasi. Oh, ternyata kalau yang dulu begini, ternyata ini ada tambahannya begini. Tapi dasarnya sudah ada pondasinya. Misalnya yang paling mudah itu ya, Jalalain itu. Tafsir Jalalain ya, yang dulu kita di pesantren mengaji itu ya dengan para kiai itu. Itu teman-teman pahami betul-betul saja penafsiran Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli itu secara baik, secara komprehensif ya. Pahami betul, itu nanti ketika melihat kitab-kitab tafsir itu akan nggak terlalu sulit, gampang gitu. Karena apa? Makna inti ayatnya teman-teman sudah paham. Itu. Atau misalnya, wah saya susah Pak kalau bahasa Arab. Ya cari yang bahasa Indonesia, kira-kira apa? Ada nggak tafsir yang otoritatif, yang itu tidak perlu, ibaratnya tidak tebel-tebel banget lah. Misalnya hanya 3 jilid, itu kan 3 jilid misalkan sehari dibaca berapa halaman, itu kan
berapa tahun mungkin kan nanti teman-teman akan khatam itu. Itu sebagai pijakan awalnya. Gitu, ya. Semuanya semangat bisa ya. Saya yakin teman-teman bisa. Ya, teman-teman kan sudah istilahnya sudah sangat akrab ya dengan internet. Itu kan sangat membantu. Ya. Wa akhraja al-Faryabi. Haddasana Israil, haddasana Samak bin Harb an Ikrimah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Kata Ibnu Abbas, kullul Qur'ani a'lamuhu illa arba'an. Jadi seluruh Al-Qur'an itu saya sudah paham maknanya, kecuali 4 kata Ibnu Abbas. Ya ini karena secara zahir ya, karena dekat dengan Nabi, selalu mengikuti istilahnya Nabi ya. Kemudian mempunyai kecerdasan secara zahir, secara yang batinnya ya. Karena Ibnu Abbas ini sahabat yang didoakan khusus oleh Nabi ya. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil kan gitu. Ya Allah, pandaikan Ibnu Abbas ini dalam agama dan wa alimhu ta'wil, dan pandaikan Ibnu Abbas dalam hal ta'wil, dalam hal tafsir maksudnya. Ya teman-teman nggak apa-apa tuh baca begitu. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, nggak apa-apa baca. Ya, apa yang beliau yang nggak tahu apa waktu itu ya, ghislin. Wala tu'am wala tu'amun illa min ghislin ya. Kalau di ayatnya coba nanti dicek itu di surat Al-Haqqah itu, bahwa penduduk neraka itu tidak ada makanannya kecuali ghislin. Apa itu ghislin? Ghislin itu campuran darah dan nanah. Nauzubillah ya. Wahananan. Ini tadi yang disampaikan di atas. Wahananan. Hanan itu hanin ya. Hanin. Hanan itu artinya kelembutan hati, kasih sayang begitu ya. Jadi wahananan milladunna. Wa awwahun. Ya, lafadz awwahun. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib, ya kan ayatnya kan begitu. Nabi Ibrahim itu punya sifat halim, bijaksana, punya sifat munibun, orang yang selalu bertaubat. Ya, jadi maksudnya selalu ingat kepada Allah. Awwahun, orang yang rasa ibanya itu besar, jadi mudah merasakan iba itu. Warrokim dan lafadz ar-rokim. Kitabum markum itu ya, di surat Al-Mutaffifin itu, di surat Al-Mutaffifin ya. Kitab catatan markum yang diberi nomor kan begitu. Jadi ini cerita tentang besok nanti di akhirat kan begitu ya. Ya jadi ini kata Ibnu Abbas. Nah sekarang mungkin sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Untuk monggo, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Tadi mengenai yang hadis mauquf ya, Pak. Kalau tadi disebutkan bahwa arti dari hadis mauquf itu sendiri yaitu ucapan dari sahabat. Lalu apakah setiap yang diucapkan oleh sahabat itu selalu dihukumi sebagai hadis mauquf ya, Pak? Atau ada kriteria tertentu yang menjadikan ucapan sahabat itu dihukumi atau disebut sebagai hadis mauquf? Seperti itu. Terima kasih. Gimana? Maaf Mbak, gimana? Tadi berkaitan dengan hadis mauquf, Pak. Kalau hadis mauquf itu kan tadi artinya sebagai ucapan sahabat ya, Pak. Lalu apakah setiap yang diucapkan oleh sahabat itu termasuk hadis mauquf atau ada kriteria tertentu yang menjadikan ucapan sahabat itu dihukumi sebagai hadis mauquf?
Ya, saya bingung ini memahaminya, coba gimana? Ya. Untuk arti dari hadis mauquf kan perkataan dari sahabat. Iya, betul. Kira setiap yang dikatakan oleh sahabat itu selalu disebut sebagai hadis mauquf atau ada kriteria tertentu, Pak? Misal seperti ini berarti namanya mauquf. Kalau seperti ini tidak termasuk mauquf, seperti itu, Pak. Oh ya, baik. Ya. Ya, jadi kan ini. Ya. Jadi apa namanya? Jadi ketika kita bicara hadis ya, itu kan hadis itu kan secara bahasa kan secara istilah ya, secara istilah ulumul hadis kan berarti artinya ucapan, perbuatan atau ketetapan yang berasal dari Nabi kan begitu. Kemudian ketika melihat dari segi sumbernya, itu ternyata hadis itu tidak selamanya dari Nabi, atau ucapan atau perbuatan itu tidak selamanya dari Nabi. Ternyata ada juga ucapan atau perbuatan dari sahabat. Ada juga ucapan atau perbuatan dari tabiin, kan begitu. Kan begitu. Sehingga maka akhirnya ada klasifikasi dari para ulama. Paling tidak klasifikasinya itu ada 3 ya, yang sampai saat ini itu ada 3. Kalau ucapan itu, perbuatan itu dari Nabi, maksudnya sumbernya itu dari Nabi, maka nanti istilahnya marfu. Tapi kalau sumbernya itu keluarnya ucapan itu, keluarnya perbuatan itu bukan dari Nabi, tapi dari sahabat, maka istilahnya mauquf, hadis mauquf. Kalau dari tabiin, maka itu dari maqtu. Lah, jadi setiap yang keluar dari sahabat itu nanti istilahnya mauquf gitu. Jadi misalnya nih, ada riwayat. Ya, ada riwayat. Misalnya bla 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 bla. Ternyata ketika dicek, loh, Nabi itu nggak pernah bilang begini. Ternyata yang mengatakan itu Abu Bakar. Oh ya, berarti Abu Bakar kan sahabat. Oh, berarti Abu Bakar itu ada, ucapan tadi itu istilahnya hadis mauquf. Karena apa? Sumbernya atau yang mengucapkan itu sahabat, bukan Nabi. Tapi misalnya begini nanti, misalnya dalam hadis ini itu yang mengucapkan Abu Bakar. Tapi dalam riwayat yang lain ternyata ada sanad yang lengkap bahwa sebenarnya yang mengucapkan itu tidak, memang yang mengucapkan Abu Bakar. Tapi sebenarnya Abu Bakar itu menyampaikan yang disampaikan, yang dikatakan oleh Nabi. Maka nanti sebutannya tidak lagi mauquf tetapi marfu. Jadi derajatnya naik. Makanya bagaimana atau syarat itu dikatakan mauquf, yaitu kalau memang itu sumbernya dari sahabat gitu. Kalau sumbernya dari apa namanya, dari Nabi itu nanti marfu begitu. Gitu Mbak, gimana? Bisa dipahami nggak? Ya Pak, sudah bisa. Terima kasih. Jadi banyak kalau apapun itu, kalau itu dari sahabat maka istilahnya mauquf. Tapi nanti kalau misalkan sahabatnya itu ternyata merujuk Nabi, itu nanti istilahnya bukan mauquf lagi tapi marfu. Makanya dalam membahas hadis itu kita harus menghubungkan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya gitu. Siapa tahu redaksinya ini nggak lengkap, yang lengkap di yang lain kan begitu. Gitu ya. Silakan yang lain.
Silakan yang lain. Iya, ya. Silakan yang lain. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Gimana? Kita lanjutkan ya. Halo, teman-teman? Iya, Pak, dilanjut. Monggo. Fawaidu ma'rifatil ghoribi. Manfaat mengetahui gharibul Quran. Ma'rifatu hadzal fanni, mengetahui gharibul Quran, lil mufassiri, bagi mufasir itu doruriyatun, suatu keharusan, suatu yang penting, doruri, yang pokok, primer. Qala, berkata Imam Az-Zarkashi fil Burhani, di dalam kitab Al-Burhan. Apa kata Imam Az-Zarkashi? Yahtaju al-kashifu an zalika ila ma'rifati ilmi lughati. Jadi orang yang ingin mengungkap makna dari kata yang gharib itu harus mengetahui ilmu bahasa. Asma'an wa af'alan wa hurufan. Baik itu nama-nama, isim ya, huruf, isim atau fiil atau huruf. Jadi harus paham bahasa ya, bekal utamanya. Fal hurufu, adapun huruf, likil latiha, karena sedikitnya huruf, takal lama takal lama nuhatu, para ulama nahu sudah membicarakannya. Apa yang dibicarakan? Ala ma'aniha, makna-maknanya. Jadi maksudnya fayuk khuzu zalika min kutubihim. Nah, jadi kalau kita ingin tahu tentang makna-makna huruf, misalnya min, fi ya, itu maknanya apa saja? Misalnya ahlan wa sahlan bihudurikum. Kadang baknya itu maknanya apa ya? Makna yang dengan atau di atau atas ya. Itu sudah selesai dibahas oleh para ulama nahu. Sehingga kita tinggal payuk khuzu zalika min kutubihim. Yang begitu tinggal diambil dari kitab-kitab ulama nahu. Wa ammal asma'u wal af'alu, adapun isim-isim dan fiil, fatu khuzu min kutubi ilmi lughati, maka bisa kita ambil dari kitab-kitab ilmu bahasa. Jadi ya intinya lihat kamus bahasa, baik kamus yang klasik, misalnya Mu'jam Maqaisi Lughah, kemudian Tajul Arus, kemudian Lisanul Arab, itu kamus-kamus yang klasik. Tapi kalau kayak kamus apa ya, Al-Munjid, ya, itu kan kamus modern ya, jadi itu kurang bisa mengungkap makna yang dimaksud kata-kata gharib itu. Bahkan maknanya bisa jadi sangat berbeda karena itu kamus modern ya. Makanya kalau teman-teman pengen mengetahui makna kosakata, makna bahasa Al-Quran, rujuk kamus-kamus yang klasik. Tadi bisa jadi rekomendasi. Kalau Pak Kures itu senangnya merujuk Mu'jam Maqaisi Lughah. Nah itu saya ada kitabnya, PDF-nya juga ada. Nanti kalau mau bisa saya kirim.
Atau kalau mau lagi tadi paling tidak itu lisanul Arab itu paling tidak. Nah, kalau lebih spesifik lagi, kalau itu kan kebahasaan semua, mulai dari akar katanya ya, sampai kemudian dalam hadis maknanya apa, dalam Al-Quran apa. Tapi kalau yang spesifik Al-Quran tadi, Al-Mufrodat fi Ghoribil Quran itu kuasai kitab itu, biar nanti teman-teman paham. Nah, Qala As-Suyuti, Imam As-Suyuti berkata, wa aulama yurja'u ilaihi fi zalika. Yang paling utama untuk dirujuk terkait Ghoribul Quran itu apa? Masabata an Ibni Abbasin wa ashabihi al-akhirin anhu. Riwayat, jadi yang paling utama untuk dirujuk dalam kaitannya Ghoribul Quran adalah riwayat yang sabata, yang dipercaya berasal dari Ibnu Abbas dan para sahabat yang belajar dari Ibnu Abbas, al-akhizina anhu, yang mengambil, maksudnya mengambil sini ya belajar kepada Ibnu Abbas. Fa innahu warada anhum ma yastau'ibu tafsiro Ghoribil Qur'ani. Yaitu riwayat-riwayat yang berasal dari mereka yang itu mencakup tafsir Ghoribul Quran bil asanidi as-sahihati, dengan sanad-sanad yang sahih gitu. Mimma waroda an Ibni Abbasin min tariq Ibni Abi Talhata wa hiya min asahit turuki anhu. Nah, terlebih lagi kalau riwayatnya itu dari Ibnu Abbas kemudian dari jalan Ibnu Abi Talhah. Itu riwayat atau jalur periwayatan yang paling sahih. Berarti kalau begitu kita bisa lihat riwayat-riwayat Ibnu Abbas dalam penafsiran. Jadi misalnya nanti teman-teman merujuk Musnad Ahmad, ya, kan itu nanti ada di sana nama hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, nanti dirujuk di situ. Pastikan banyak, Ibnu Abbas itu kan banyak juga meriwayatkan hadis, maka dipilih nanti mana riwayat-riwayat yang tentang redaksi atau kosakata. Ya itu. Berarti kalau misalkan Ibnu Abbas, berarti kita bisa merujuk itu kitab Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibni Abbas. Itu memang yang nulis bukan Ibnu Abbas ya. Itu yang nulis bukan Ibnu Abbas, tapi ulama. Tapi ulama itu mencoba menggabungkan riwayat-riwayat Ibnu Abbas tentang Al-Qur'an gitu. Nanti kita berarti bisa merujuk ke situ. Nah, itu ya. Wasaqo As-Suyuti fil Itqoni, dan Imam As-Suyuti itu mengumpulkan ya fil Itqoni di dalam kitab Al-Itqon jami ama waroda min zalika, segala sesuatu atau segala riwayat yang bersumber dari tentang dan Imam As-Suyuti itu mengumpulkan semua riwayat tentang Ghoribul Quran di dalam kitab Al-Itqon. Makanya teman-teman nanti kalau buka, iya Peter, nanti kalau teman-teman buka kitab Al-Itqon, cari bab Ghoribul Quran, itu nanti di sana enak. Oh, ayat ini, kosakata ini artinya ini. Misalnya tadi fatir ibtada'a. Apa namanya, kemudian apa? Tadi abba itu semacam ya, sayur mayur. Nah, jadi enak, kita langsung tahu. Ya ini lagi-lagi kita harus bersyukur ya, sudah ditinggali warisan yang sangat banyak oleh para ulama ini. Tinggal kita membaca ya. Ala wajhil itqoni, ya sesuai dengan gayanya kitab Al-Itqon, nah, maksudnya begitu. Wal isti'abi, dan luas. Murattaban ala suwari, yang penulisannya itu diurutkan sesuai dengan urutan surat. Jadi misalnya Al-Fatihah ada nggak yang goribnya? Kalau ada nanti dijelaskan. Al-Baqarah yang goribnya apa aja disebutkan gitu. Sampai terakhir. Kalau ayatnya, kalau surat yang nggak ada goribnya ya langsung tidak disebutkan, langsung surat setelahnya begitu. Ya. Bab terakhir
kaifa yaqa'u al-ghoribu fil Qur'ani. Bagaimana bisa terjadi atau bisa terdapat sesuatu yang gharib dalam Al-Qur'an. Nah, jadi pertanyaannya, kok bisa ya ada sesuatu yang gharib dalam Al-Qur'an? Nah, ini saya mau buat analogi begini. Ibaratnya begini, ada seorang pakar, atau misalnya gampangnya begini, presiden ya, misalnya kita contohkan, ada seorang presiden, yang namanya presiden itu kan harus apa ya, harus sempurna ya, meskipun ya kita tahu bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna ya, tapi kan harusnya yang namanya presiden itu kan sempurna. Sempurna dalam arti ya, misalnya beliau berbicara itu bicaranya bagus, nggak ada yang nyeleneh gitu loh. Jadi bicaranya runtut, bagus, informasinya juga valid, ya. Tidak ada istilahnya bahasa-bahasa yang tidak formal. Ya. Presiden lagi pidato kenegaraan, kemudian bahasanya pakai bahasa gaul, kan itu kan nggak mungkin ya. Otomatis kan harus pada umumnya ya harus formal bahasanya. Loh, kok ada presiden? Ini analogi saja. Ada presiden tapi kok bahasanya nyeleneh ini, susah dipahami nih. Nah, kira-kira kenapa kok seorang presiden bahasanya bisa seperti itu? Sama seperti ini. Al-Quran itu kan istimewa. Al-Quran itu istimewa, kalamullah, ya kan? Yang mengandung nilai sastra tertinggi, bisa mengalahkan sastrawan gubahan-gubahan syair yang dibuat oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu kan. Tapi kenapa kok ada yang gharib? Nah, dengan kata lain, kalau dalam Al-Quran ada sesuatu yang gharib, itu masalah enggak sih sebenarnya? Kan begitu loh. Pertanyaannya kan begitu. Sama seperti analogi yang saya buat. Kalau presiden harusnya ngomongnya rapi, runtut. Lah ini kok ada presiden ngomongnya belepotan. Itu tuh sebenarnya masalah enggak sih? Nah, maka kita akan lihat. Harusnya kan tidak mungkin belepotan. Berarti kenapa ini? Oh, bisa jadi mungkin ada salah informasi namanya orang kan. Berarti kalau begitu kan bukan presidennya yang salah kan begitu. Misalnya sama sebenarnya tokoh agama. Loh, tokoh agama kok mengutip hadis palsu? Itu kan kalau dia tahu kan nggak mungkin gitu. Loh, kenapa kok tokoh agama sampai mengutip hadis palsu? Oh, bisa jadi dia tidak tahu kalau itu hadis palsu kan gitu. Maka berarti bukan salah tokoh agamanya, bukan salah presidennya misalnya begitu. Nah, sama seperti ini. Kenapa di Al-Quran ada kata gharib gitu? Katanya Al-Quran itu paling fasih. Nah, harusnya kan kalau fasih itu kan nggak ada kata-kata gharib. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya yang dimaksud gharib di sini apa. Nah, gitu ya. Oke. Tushkila. Dirasa dianggap muskil. Dukhulul ghoribi, masuknya sesuatu yang gharib fil Qur'ani, di dalam Quran. Ma'an nasalamata min ghurabati min syurutil fasohati. Karena kita tahu bahwa syarat dari fasohah, kalam itu fasohah itu adalah terbebas dari sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh. Kalau teman-teman ngaji balaghah itu kan syarat gharib itu kan sesuatu, nggak ada sesuatu yang aneh gitu. Wal Qur'anu afsahul kalami, dan padahal Al-Qur'an itu kalam yang paling fasih. Fayajibu ayyakuna kholian min zalika, dan karena Al-Qur'an itu kalam yang fasih, maka wajib wajib sepi dari sesuatu yang gharib. Maksudnya wajib di dalamnya nggak ada sesuatu yang gharib begitu. Nah, jadi harusnya kalau Al-Quran itu fasih, maka
nggak ada yang hurib kan begitu. Ringkasnya seperti itu. Ujiba maka dijawab, atau ujibu saya menjawab. Jadi bisa beda ya. Tergantung kita pengen bacanya bagaimana. Ujiba dijawab karena tadi ada pertanyaan maka dijawab, atau ajibu ujibu saya menjawab, maksudnya Said Malik ya. Jawabannya apa? Bi annal ghorobata, karena sesungguhnya yang dimaksud ghorib laha makniyani, ada dua makna. Jadi ghorib itu, pengertian ghorib itu ada dua makna. Yang pertama, al makna al awalu istiqmalul lafzi al wahsyi ghairul maknusil istiqmali. Ya, ini gimana ini? Nah, susunannya begini ya. Atau kalau pengen begini ya, al istiqmalunya yang terakhir itu dibaca domah. Al istiqmalul lafzi al wahsyi ghairil maknusi, yang tidak umum opo al istiqmalu menggunakannya. Nah, begitu. Jadi yang makna pertama itu ghorib itu lafad yang tidak resmi. Wahsyi itu artinya liar. Ghairil al-maknusi itu artinya jinak ya, awalnya. Kalau ghairil maknusi berarti kan tidak jinak. Berarti maksudnya di sini ya ghorib itu makna pertamanya adalah menggunakan lafad yang itu tidak resmi gitu loh. Ibarat bahasa itu bukan bahasa yang bahasa resmi, bahasa Indonesia enggak, tapi bahasa gaul. Ya. Lu gue kan begitu kan kalau orang Jakarta, atau misalkan bahasa Jawa itu apa misalnya gitu. Berarti bahasa resmi, bahasa yang tidak resmi. Wa hadza mimma yukhillu bil fasahati, dan ini maksud dari sesuatu yang bisa merusak fasahah. Wal makna asani, dan makna yang kedua itu istiqmaluma, menggunakan lafad la madkhala lirra'yi fihi, yang lafad itu tidak bisa difikirkan oleh kita pada masa itu, maksudnya gitu ya. Jadi istilah ghorib itu ada dua ya. Yang pertama lafad yang tidak resmi ya, redaksinya itu enggak resmi. Yang pertama itu ya, lafad yang redaksinya enggak resmi. Pakai bahasa yang tidak baku, ya, pakai bahasa yang tidak baku. Nah, kalau ada penggunaan bahasa tidak baku, nah ini yang bisa menurunkan kefasihan bahasa. Tapi di Al-Quran tidak ada ini. Yang di Al-Quran itu adanya ini, yang nomor dua, makna yang kedua, apa itu? Lafad yang pada masa itu orang belum pernah terfikirkan. Lafad yang orang belum pernah memikirkan. Ya, kita tahu bahwa bahasa Arab itu kan satu makna saja, satu kata itu kan kadang maknanya bisa banyak ya. Contoh kata an-najm, saya sering mencontohkannya. Wan najmi wan najmu wasyajaru yasjudan. Coba kalau teman-teman ingat kata an-najm itu kan pada umumnya artinya adalah bintang ya. Ya kan? Bintang. Padahal an-najm itu tidak hanya bintang, ada artinya an-najm itu pohon, tapi yang pohonnya itu tidak besar. Pohonnya itu tidak punya batang besar seperti pohon korma, pohon mangga, pohon duren, pohon yang tidak seperti itu. Pohon yang kecil-kecil misalnya apa? Pohon singkong ya gitu kan. Kemudian pohon yang kecil-kecil aja. Itu an-najmu. Wan-najmu wasyajaru. Nah, berarti kalau dalam Al-Quran ada sesuatu lafad yang pada masa itu orang nggak tahu maknanya, itu ya tidak menjadikan kemudian fasohanya Al-Quran itu menurun begitu. Tidak begitu. Al-Quran akan tetap fasoha. Karena apa?
lafadz yang dipakai itu semuanya resmi, semuanya baku. Hanya saja ada makna-maknanya yang jarang diketahui oleh orang pada masa itu. Sehingga kan istilahnya masalahnya kan di orangnya, di kitanya. Gitu. Maka dari itu bal yarji'u maknahu ilan naqoli. Maka karena begitu bahkan kita harus mengembalikan makna itu kepada naqol riwayat. Mislu qaswaroh. Farrot min qaswaroh. Itu kan ada kan ayat surat apa itu? Surat Al-Mudaththir ya. Qaswaroh lil asadi. Qaswaroh itu untuk artinya adalah macan, asad. Ya, ini kan umum qaswaroh ini loh. Ini kan jarang ya qaswaroh kok. Kita pengen menggunakan kata macan, kita pengen menyebut macan tapi pakai bahasanya qaswaroh, tidak pakai asad. Nah, ini kan jarang dipakai. Lah jarang dipakainya itu bukan karena bahasanya tidak baku atau tidak resmi, bukan, tapi karena memang ini kekayaan makna untuk menunjuk kata macan itu banyak gitu. Tidak hanya asad ya, tetapi juga ada qaswaro dan lainnya. Berarti kan masalahnya yang di kitanya, bukan berarti kemudian Al-Qur'an di dalamnya ada kecacatan, itu tidak. Wa hadza nau'u atau wahaza dan ini an-nau'u macam waqi'un yang ada, yang terdapat fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Wa huwa dan utawi dan ini maksudnya yang kedua ini ya, jenis yang kedua yaitu sesuatu lafaz yang kita waktu itu belum terfikirkan ya, para sahabat belum mengetahui maknanya, itu muhtajun ilal bayani, diperlukan penjelasan min ahli hadzal sya'ni, dari ahlinya pembahasan ini. Lagi-lagi tadi kita berarti harus merujuk kepada ahli bahasa. Qala Abu Bakar bil Ibnu Al-Anbari. Abu Bakar Al-Anbari berkata, qad jaa sungguh datang anis sahabati dari sahabat wa tabi'ina dan tabi'in kasiron, banyak. Apa yang banyak? Al-ihtijaju, menggunakan dalil, hujjah. Ala ghoribil Qur'ani, atas lafad-lafad yang gharib dari Al-Quran, wa muskilihi, dan lafad-lafad yang muskil, bisyi'ri, dengan syair. Nah, jadi ini penjelasan selanjutnya bahwa para sahabat dan tabi'in itu banyak yang ketika mengalami kesulitan memahami lafad gharib atau lafad yang muskil, itu mereka merujuk kepada syair. Misalnya lafad soma ya, siam ya, itu kan secara bahasa itu artinya menahan. Itu ternyata kan biasanya kan gini, soma ya kan, atau asyam lafzotan ya, atau lugotan al-imsak, menahan. Ternyata kok bisa tahu kalau soma itu artinya menahan? Ternyata ada rujukannya di syair Arab, bahwa ketika penyair itu salah satu redaksinya ketika pengen menyebutkan kata menahan, mereka pakai kata sowama. Makanya di sini berarti syair-syair jahiliyah ya, syair yang diciptakan oleh orang Arab yang fasih-fasih itu bisa jadi sumber dalam untuk mengetahui lafaz yang gharib begitu. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, asyiru, syair, diwanul Arabi itu kumpulan data orang Arab. Fa iza khafiya alaina al-harfu minal Qur'ani allazi anzalahu Allahu bi lughatil Arab. Kata Ibnu Abbas, ketika bagi kami itu ada huruf Al-Qur'an yang samar. Huruf di sini ya maksudnya adalah kata. Padahal Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab, rojakna, maka kami merujuk, merefer ila diwaniha, kepada datanya orang Arab.
Maksudnya adalah syair. Fal tamasna, kemudian akhirnya kami bisa menemukan ma'rifata zalika, makna lafad yang samar itu minhu dari diwan tadi atau dari syair tadi. Summa akhrojaan min toriki Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala, idza sa'altumuni, ketika kalian bertanya kepadaku, kata Ibnu Abbas, an ghoribil Qur'ani, terkait lafad-lafad yang gharib, faltamisuhu, maka carilah lafad yang gharib itu fi syi'ri, di dalam syair. Fa inna syi'ra, karena sesungguhnya syair, diwanul Arabi, itu data besarnya orang Arab atau kumpulan datanya orang Arab. Berarti ini menambah informasi yang di awal bahwa ketika ingin merujuk ayat-ayat yang kata-katanya ada gharib, itu tidak hanya merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran, ayat Al-Quran ataupun hadis, tetapi juga bisa merujuk kepada kekayaan bangsa Arab, yaitu syair-syairnya. Karena dari situ kita tahu, oh maksudnya berarti ini. Ibaratnya begini, teman-teman nggak ngerti bahasa Jawa. Kemudian akhirnya teman-teman biar paham, lihat orang Jawa itu kalau ngucapin kata itu pas apa ya. Nah, sehingga akhirnya teman-teman tahu, oh maksudnya berarti itu. Ya. Kadang kan kita ada tulisan Jawa ditulis di kertas. Kita kadang nggak tahu ini artinya apa ya. Nah, pengen tahu gimana? Kita lihat keseharian orang Jawa. Kalau ngucapin lafaz itu pas apa? Akhirnya kita tahu. Oh, ternyata yang dimaksud lafaz itu artinya ini. Konotasinya ini. Gitu loh. Ya, ini juga sama. Ada sesuatu yang gharib, yang maknanya belum terfikirkan, sahabat belum tahu, maka mereka melihat gimana orang Arab kalau pas lagi nulis syair itu kata ini digunakan untuk apa. Akhirnya sama seperti tadi kan fatir. Oh ternyata fatir itu padanannya adalah bada'a, mengawali itu. Gitu. Ya, gitu ya, mungkin dari saya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya. Silakan Mas. Mengenai tema pokoknya Al-Quran itu yang paling efisien dan yang paling menonjol itu di mana Pak nih? Tema pokok Al-Quran. Masih. Ya. Tema pokok ini yang dimaksud apa nih? Misalnya pembedaan akidah, ibadah, atau akhlak, atau yang Syariah, Pak. Syariah. Di syariah. Di hukum. Oh, ya. Jadi kan ketika kita melihat istilahnya apa ya, komponennya Al-Quran itu apa saja sih kan? Itu kan nanti macam-macam ya. Ada yang mengatakan ada akidah, ada apa namanya, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, gitu kan? Ada nanti tentang akhirat dan sebagainya. Nah, itu nanti akan beda-beda rumusannya. Tapi kalau ditanya yang paling pokok apa di dalam Al-Quran, bahwa dari yang macam-macam itu kan di Al-Quran ada kisah. Di Al-Quran ada ayat yang menyinggung tentang ilmu pengetahuan, misalnya penciptaan manusia, langit bumi, ya kan, bintang, gugusan bintang, ya, wassama idzatil buruj, kan itu tentang ilmiah. Atau kisah-kisah, atau tentang apa lagi, syariat, pensyariatan macam-macam itu semua, yang macam-macam itu semua itu merujuk kepada satu hal, yaitu hudan, petunjuk. Jadi makanya ketika Al-Quran bercerita, itu ceritanya beda, tidak seperti kalau kita nulis novel. Kalau kita nulis novel kan runtut banget.
Teman-teman kalau yang suka nonton sinetron itu kan runtut banget episodenya. Ketinggalan satu episode saja teman-teman sudah bingung. Coba lihat Al-Quran ketika cerita itu, nggak pernah lengkap itu. Nabi Yusuf saja, meskipun paling lengkap, tapi kan tidak lengkap. Banyak nama-nama yang tidak disebutkan. Kenapa seperti itu? Ya karena ketika Al-Quran bercerita itu, yang diinginkan itu bukan kelengkapan ceritanya, tetapi fokus kepada ibrohnya. Apa yang bisa nanti menjadi hudan bagi pembacanya. Lagi misalnya ketika Al-Quran apa namanya cerita tentang apa namanya apa ya Allah. Ketika Al-Quran cerita tentang ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai ilmu pengetahuan, misalnya ketika inna fi khalqis samawati wa ardi wa ikhtilafil laili wan nahar gitu. Itu yang diingatkan itu adalah tentang petunjuknya. Bagaimana peristiwa itu menjadi petunjuk. Misalkan yas'alunaka 'anil ahillah. Ketika nanya tentang bulan ya. Tidak dijelaskan kenapa tadinya kecil, kemudian jadi purnama, kemudian kecil lagi, jadi sabit lagi. Tidak itu yang dibahas, tapi langsung tujuan dari adanya bulan seperti itu. Mawaqitul linnas wal hajj. Jadi yang macam-macam itu nanti muaranya itu kepada satu, yaitu hudan. Makanya benar bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Benar bahwa Al-Quran itu bukan kitab ilmiah. Karena tidak ada teori-teori yang disampaikan Al-Quran. Termasuk ketika ingin menetapkan syariat. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus bertahap di sana. Misalnya tentang pensyariatannya khomer. Menjadi sesuatu yang dilarang. Yang haram ya. Itu kan kenapa Al-Quran tidak langsung menurunkan innamal khomru wal maisir itu. Yang tentang najis, rijsun ya. Maka fajtanibuhu itu. Maka apa namanya jauhilah. Kenapa enggak langsung itu, tapi ada kul fihi ma yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas ya kan. Ada tahapan pertamanya diceritakan dulu bahwa Al-Quran mengatakan ya khamr itu ada baiknya, ada manfaatnya, tapi ismuhuma akbaru wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ingat bahwa apa namanya dosanya lebih besar. Itu kan ingin mengajarkan pada kita bahwa ada yang namanya proses dalam mensyariatkan. Jadi semuanya itu pasti nanti muaranya ke hudan itu. Jadi kalau ditanya yang paling dominan ya aspek hudannya itu. Itu. Gitu ya, Mas ya. Oke, Pak, terima kasih. Nih, silakan yang lain. Ini masih kuat nggak nih? Sudah lebih dari jam 9 nih. Saya, Ustaz. Gimana, Mas? Saya ingin bertanya, Ustaz, mengenai materi kita pada hari ini. Ya. Kan dibahas tadi mengenai bacaan-bacaan gorib atau kata-kata yang gorib. Ada beberapa disebutkan diantaranya wa'abba, gislin, rokim, dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah gorib-gorib semua ini hanya terbatas pada satu kiroah saja atau semua kiroah juga membaca dengan bacaan demikian? Karena mungkin seperti itu, Ustaz. Oh ya, baik. Ya, nanti kita harus lihat dulu apa namanya. Yang pertama begini, yang ingin saya garis bawahi bahwa di dalam Al-Quran ada kata-kata gorib, itu ada kata-kata yang kita harus ingat bahwa ini konteksnya pada masa sahabat ya. Karena kalau bagi kita kan ini sudah terjawab semua oleh penjelasan sahabat, penjelasan mufassir, sehingga kita tidak lagi kesusahan. Tinggal kita buka aja kitab Gharibul Quran, nanti di sana ada makna-maknanya kan gitu. Jadi kita harus pahami ini berarti konteksnya pada masa sahabat yang ketika ayat ini turun, mereka merasa asing terhadap makna lafaz itu. Nah, apakah nanti kaitannya dengan nanti misalkan tadi ya
wahananan itu nanti bisa dibaca dengan berapa kiroat, hislin, apakah memang semuanya membacanya hislin atau nanti ada yang cara baca lain ya. Ya itu kita harus lihat di di kitab kiroat bahwa kira-kira ketika ayat-ayat ini mereka beda nggak bacanya gitu. Jadi saya tidak bisa belum bisa memastikan itu gitu. Kita harus pastikan dulu misalnya coba ada nggak misalkan wa abba nanti bacanya imalah ya, misalkan wa abbe ya, ada nggak ya kan begitu kan. Maka nanti itu kita harus lihat dulu di kitab kiroat. Boleh nanti coba kita cek ya di kitab-kitab kiroat terkait kata itu yang menjadi gharib itu ada kiroat beda bacaan enggak, nanti kita coba lihat lah itu Mas ya. Saya belum belum Terima kasih. ya. Belum sampai mengecek apakah ini kata yang gharib ini juga berbeda bacaannya antar ulama kiroat, itu belum, saya belum sampai ke sana. Boleh nanti sebagai tambahan. Baik, silakan yang lain. Gimana, moderator? Masih lanjut atau cukup? Kalau melihat dari pesertanya kok semakin berkurang ya Pak. Mungkin Ya, kan udah karena jam karena 9. juga jam 9, mungkin dicukupkan mawon ngoten Pak. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih kepada Bapak Agus Imam Karoman yang telah memaparkan penjelasan mengenai ilmu qiraah, ilmu ghoribil Quran dari teman-teman. Sekiranya nanti kalau belum paham ataupun masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, silakan tanyakan lebih lanjut di grup. Dari saya cukup sekian. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Semoga ada manfaatnya. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bapak.